Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah ketemu lagi dengan saya dalam kajian seputar ekonomi syariah. Kali ini saya ingin membahas tentang keutamaan sebuah profesi yang sangat mulia dalam Islam. Profesi apa itu? Nah, profesi tersebut adalah profesi sebagai seorang pedagang atau berniaga atau seller, terserahlah istilahnya apa. Nah, profesi itu dalam Islam memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Tentu saja ketika profesi itu dijalankan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa saja keutamaan menjadi seorang pedagang menurut Islam? Yang pertama adalah berdagang merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia di dalam Islam dan merupakan sebaik-baik pekerjaan. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin." Kata Rasulullah, pekerjaan yang paling baik itu adalah ketika seseorang melakukan pekerjaan dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. Itulah pekerjaan yang baik menurut Rasulullah. Jadi bekerja dengan tangannya sendiri dan dia bekerja sebagai seorang saudagar atau seorang pedagang. Dari sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa menjadi seorang pedagang merupakan profesi yang mulia di dalam Islam. Bahkan ada ulama yang mengatakan sebaik-baik profesi adalah profesi sebagai pedagang. Tentunya teman-teman jangan salah dipahami dulu ya, bukan berarti bahwa profesi lain tidak mulia di sisi Islam. Profesi sebagai guru, sebagai dosen itu juga memiliki kemuliaan tertentu, apalagi profesi sebagai dokter, hakim, pengacara dan lain-lain yang tentu memiliki manfaat selama dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Yang kedua, keutamaan menjadi seorang pedagang adalah berdagang adalah suatu ibadah. Karena orang bekerja dalam perdagangan terdapat unsur tolong-menolong yang sangat tinggi. Kenapa? Karena di sini sangat nampak sisi muamalah antara satu orang dengan orang lain. Sekaya apapun orang pasti sangat memerlukan untuk melakukan interaksi sosial dengan orang lain, dan salah satunya adalah dengan melakukan jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Orang tidak akan bisa hidup tanpa dia harus membeli. Kenapa? Sekaya apapun orang, kalau dia hanya menikmati hasil produksinya sendiri, maka dia tidak bisa bertahan hidup. Seorang pedagang beras tentu butuh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membeli lauk pauk dan lain-lain. Seorang penjual baju tentu membutuhkan penjual jilbab sehingga dia perlu untuk membeli kepada orang lain. Maka di sini terjadi interaksi sosial, saling membutuhkan. Berikutnya adalah menjadi pedagang tentu memiliki unsur tolong-menolong yang sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri saja. Seorang penjual tentu butuh untuk berinteraksi, untuk membeli kepada orang lain. Maka di sini telah terjadi interaksi sosial. Orang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka dalam jual beli terdapat unsur tolong-menolong yang sangat tinggi. Ketika seorang memiliki produk kemudian dibeli orang lain, maka terjadi tolong-menolong di sana. Di mana letak tolong-menolongnya? Seorang pedagang, barang dagangannya dibeli, dia mendapatkan uang, dan seorang pembeli mendapatkan barang sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi. Ini bentuk tolong-menolong yang mungkin tidak bisa dihindari oleh manusia sebagai makhluk sosial. Berikutnya, keutamaan menjadi seorang pedagang itu adalah di dalam Al-Quran dikatakan bahwa berdagang itu adalah pekerjaan yang halal. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dikatakan, wa ahlallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dua hal yang bertentangan, jual beli halal tapi riba diharamkan. Maka tinggalkanlah riba, lakukanlah jual beli sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian berniaga juga melatih kesabaran. Kenapa demikian? Karena seorang pembeli menganggap dirinya adalah raja,
ketika ingin berbelanja biasanya orang memilih, terkadang datang tidak jadi membeli, kemudian bahkan ada yang sampai menghina, mengejek produk-produk tertentu. Nah, di sini dilatih kesabaran. Ada yang senang dengan produk yang dibeli, ada yang komplain, itu makanya dilatih kesabaran untuk tidak melakukan kata-kata atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi bersabar, menerima komplain dan lain-lain, dan memperbaiki semaksimal mungkin. Kemudian dengan berdagang tentu menjadikan kita untuk selalu bersedekah, karena biasanya dengan berdagang orang sering bersedekah, memberi, melebihkan dan lain-lain, sehingga kita terlatih untuk bersedekah dan memberi kepada orang lain. Demikian keutamaan menjadi seorang pedagang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.